Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Nurhidayah dengan NIM 205221324, Akuntansi Syariah kelas 3I, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan memaparkan video mengenai transaksi jasa. Yang pertama yaitu ijarah. Secara bahasa, ijarah berasal dari kata ajru atau yang berarti dengan upah. Secara terminologi, menurut ulama Syafi'iyah, ijarah merupakan akad atas suatu manfaat yang diketahui kebolehannya dengan serah terima dan diganti yang diketahui manfaat kebolehannya. Menurut ulama Hanafiyah, ijarah merupakan akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, pembiayaan ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Dasar hukum ijarah. Yang pertama yaitu Al-Quran. Terdapat dalam Quran surat At-Tolak ayat 6, yang berarti, jika mereka menyusukan atau anak-anakmu untukmu, maka berikanlah upahnya. Yang kedua yaitu hadis mengenai ijarah, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia menuturkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki yang pintar sebagai penunjuk jalan dari Bani Adil, kemudian dari Bani Adil Abdi bin Abdi. Dia pernah terjerumus dalam sumpah perjanjian dengan keluarga Al-Ash bin Wa'il, dan dia memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Dia pun memberi jaminan keamanan kepada keduanya. Maka keduanya menyerahkan hewan tunggangannya miliknya, seraya menjanjikan bertemu di Gua Thur sesudah 3 malam atau hari. Ia pun mendatangi keduanya dengan membawa hewan tunggangan mereka pada hari di malam ketiga. Kemudian mereka berangkat, ikut bersama keduanya Amir bin Fuairah dan petunjuk jalan dari Bani Dil. Dia membawa mereka menempuh bagian bawah Mekah, yakni jalur pantai. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Nabi menyewa orang musyrik saat darurat atau ketika tidak ditemukan orang Islam, dan Nabi memperkerjakan orang-orang Yahudi Khaibar selama 3 hari. Dalam hal ini, Imam Bukhari tidak memperbolehkan menyewa orang musyrik bagi yang memusuhi Islam, yaitu harbi, maupun yang tidak memusuhi Islam, yaitu zimmi, kecuali kondisi mendesak seperti tidak didapatkan orang Islam yang ahli atau dapat melakukan perbuatan itu. Sedangkan Ibnu Battah mengatakan bahwa mayoritas ahli fikih memperbolehkan menyewa orang-orang musyrik saat darurat maupun tidak, sebab ini dapat merendahkan martabat mereka. Yang ketiga yaitu ijma. Umat Islam pada masa sahabat telah berijma bahwa ijarah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Rukun dan syarat ijarah. Yang pertama yaitu akid atau orang yang akad. Orang yang berakad haruslah berbalik, berakal, dan tidak terpaksa atau didasari kerelaan dari dua pihak yang melakukan akad ijarah tersebut. Yang kedua yaitu ma'qud alaihi atau ujrah dan manfaatnya. Ujrah di dalam akad ijarah harus diketahui baik dengan langsung dilihat ataupun disebutkan kriterianya secara lengkap, semisal Rp100.000. Adapun manfaat ujrah adalah A. Barang yang disewakan harus mutaqawwammah atau bernilai secara syariat.
Maklum, mampu diserahkan, manfaat dirasakan oleh pihak penyewa. Manfaat yang diperoleh pihak penyewa bukan berupa barang. B. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan. C. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syarak. Yang D. Objek transaksi akad itu atau barangnya dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria dan realita. Yang ketiga yaitu sigot akad. Sigot atau kalimat yang digunakan dalam transaksi. Seperti perkataan pihak yang menyewa. Saya menyewakan mobil ini kepadamu selama sebulan dengan biaya atau upah 1 juta rupiah. Dan pihak penyewa menjawab, saya terima. Praktek pembiayaan ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik dalam lembaga perbankan syariah. Yang pertama, ijarah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada penjelasan pasal 19 huruf F, akad ijarah merupakan akad penyediaan dana dalam rangka pemindahan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Berdasarkan SOP yang disampaikan oleh Bank Syariah, tahapan pelaksanaan ijarah adalah sebagai berikut. A. Adanya permintaan untuk menyewakan barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas oleh nasabah kepada Bank Syariah. B. Wa'ad antara bank dan nasabah untuk menyewa barang dengan harga sewa dan waktu sewa yang disepakati. C. Bank Syariah mencari barang yang diinginkan untuk disewa oleh nasabah. D. Barang syariah menyewa barang tersebut dari pemilik barang. E. Bank Syariah membayar sewa di muka secara penuh. F. Barang diserah terimakan dari pemilik barang kepada Bank Syariah. G. Akad antara bank dengan nasabah untuk sewa. H. Nasabah membayar sewa di belakang secara angsuran. I. Barang diserah terimakan dari Bank Syariah kepada nasabah. J. Pada akhir periode, barang diserah terimakan kembali dari nasabah ke Bank Syariah, yang selanjutnya akan diserah terimakan ke pemilik barang. Yang kedua, ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT. Di atas telah disebutkan bahwa produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan akad sewa-menyewa terdiri dari sewa murni, sewa yang diakhiri dengan pemindahan hak kepemilikan atau dikenal dengan ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT pada dasarnya merupakan perpaduan antara sewa-menyewa dengan jual-beli. Semakin jelas dan kuat komitmen untuk membeli barang di awal akad, maka hakikat IMBT atau ijarah muntahiyah bitamlik pada dasarnya lebih bernuansa jual beli. Namun, apabila komitmen untuk membeli barang di awal akad tidak begitu kuat dan jelas, atau walaupun opsi membeli tetap terbuka, maka hakikat IMBT atau ijarah muntahiyah bitamlik akan lebih bernuansa ijarah. Dari sisi ijarah, perbedaan IMBT atau ijarah muntahiyah bitamlik dari adanya opsi untuk membeli barang dimaksud pada akhir periode. Sedangkan di sisi jual beli, perbedaan IMBT atau ijarah muntahiyah bitamlik terletak pada adanya penggunaan manfaat barang disebut terlebih dahulu melalui akad sewa atau ijarah sebelum transaksi jual beli dilakukan. 2. Wakalah. Wakalah berasal dari wazan wakalah yakilu wakalan, yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan, sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil. Secara terminologi, menurut golongan Malikiyah, wakalah merupakan seseorang menggantikan atau menempati tempat yang lain dalam hak atau kewajiban. Yang kedua, menurut golongan Hanafiyah, yaitu wakalah merupakan seseorang menempati diri di orang lain dalam pengelolaan. Yang ketiga, golongan Syafi'iyah.
Wakalah adalah penyerahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang bisa diwakilkan pelaksanaannya, agar dilaksanakan selagi ia masih hidup. Yang keempat, menurut golongan Hambali, wakalah merupakan permintaan ganti seseorang yang di dalamnya terdapat penggantian hak Allah dan hak manusia. Dasar hukum wakalah. Yang pertama, Al-Quran, yang artinya, dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kami lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu dan lebih baik. Dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan hal kepada seorang pun." Quran Surat Al-Kahfi ayat 19. Ayat tersebut menggambarkan peristiwa perginya salah seorang anggota Ashabul Kahfi untuk bertindak atas nama teman-temannya sebagai perwakilan dalam melakukan transaksi pembelian makanan. Di dalam ayat ini terdapat hal yang terkait dengan tauhid, yaitu tauhid rububiyah, di mana hanya Allah yang memiliki kekuasaan untuk menggantikan atau ba'atsnahum. Kekuasaan Allah ini ditujukan secara langsung kepada kelompok hambanya, 7 orang ditambah anjingnya. Karena pada masa itu manusia atau Raja Dakyanus dan tentaranya tidak mengakui atau meragukan adanya kebangkitan atau ba'ats yang didakwakan oleh Ashabul Kahfi, sehingga mengejar atau melempari batu kepada mereka karena dianggap ajaran tidak masuk akal dan melawan kepercayaan mereka. Kebangkitan secara fisik ini juga di luar kebiasaan dan akidah biologis, yaitu selama 300 tahun. Suatu pembuktian yang sangat ekstrim yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Al-Ba'is sebagai hujjah tak terbantahkan. Yang kedua yaitu hadis, yang artinya seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menagih hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk menganiayanya. Beliau bersabda, "Berikan ia sebab pemilik hak berhak untuk berbicara." Lalu sabdanya, "Berikanlah bayarkanlah kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya yang dihitung itu." Mereka menjawab, "Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua." Rasulullah kemudian bersabda, "Berikanlah kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar." Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Ketiga yaitu ijma. Para ulama sepakat wakalah diperbolehkan. Bahkan mereka cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Artinya, dan tolong-menolonglah dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam keperbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah berat siksanya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Rukun wakalah. Yang pertama, orang yang mewakilkan atau al-muwakil. Yang kedua, orang yang diwakilkan atau al-wakil. Yang ketiga yaitu objek yang diwakilkan atau taukil. Dan yang keempat yaitu sigot atau ijab qabul. Pembagian wakalah. Ada beberapa jenis wakalah, antara lain yang pertama yaitu wakalah al-mutalaqah, yaitu mewakilkan secara mutlak tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan. Yang kedua, wakalah al-muqayyadah, yaitu penunjukan wakil
untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu. Yang ketiga, yaitu wakalah al-amanah, perwakilan yang lebih luas dari al-muqayyadah tetapi lebih sederhana dari al-mutalaqah. Bentuk akad wakalah. Yang pertama, reksadana syariah. Yang kedua, pembiayaan rekening koran syariah. Yang ketiga, letter of credit atau LC import syariah. Yang keempat, letter of credit atau LC export syariah. Yang kelima yaitu asuransi syariah. Hikmah dari adanya wakalah. Yang pertama yaitu saling tolong-menolong. Yang kedua, timbul rasa sayang menyayangi. Yang ketiga, mempererat tali persaudaraan. Yang keempat, mendidik sikap bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu ji'alah. Kata ju'alah secara bahasa artinya mengubah. Istilah ji'alah dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh fuqaha, yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang atau mengobati orang yang sakit atau menggali sumur sampai memancarkan air atau seseorang menang dalam sebuah kompetisi. Jadi, ji'alah bukan terbatas pada barang yang hilang, namun dapat setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang. Dasar hukum ji'alah terdapat dalam Quran surat Al-Yusuf ayat 72 yang artinya penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan atau seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya. Rukun dan syarat ji'alah. Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam ji'alah, yaitu 1. Lafal. Lafal itu mengandung arti izin kepada yang akan bekerja dan tidak ditentukan waktunya. Jika mengerjakan ji'alah tanpa seizin orang yang menyuruh, maka bagiannya tidak berhak memperoleh imbalan jika barang itu ditemukan. Yang kedua, orang yang menjanjikan memberi upah dapat berupa orang yang kehilangan barang atau orang lain. Yang ketiga, pekerjaan, mencari barang yang hilang. Yang keempat, upah harus jelas, telah ditentukan dan diketahui oleh seseorang sebelum melaksanakan pekerjaan. Syarat-syarat ji'alah adalah 1. Pihak-pihak yang berji'alah wajib memiliki kecakapan bermuamalah, yaitu berakal, baligh, dan rasyid. Jadi, ji'alah tidak sah dilakukan oleh orang gila atau anak kecil. Yang kedua, upah atau ja'il. Yang dijanjikan harus disebutkan secara jelas jumlahnya. Jika upahnya tidak jelas, maka akad ji'alah batal adanya karena ketidakpastian kompensasi. Yang ketiga, aktivitas. Yang akan diberi kompensasi wajib aktivitas yang mubah, bukan yang haram, dan diperbolehkan secara syar'i. Tidak diperbolehkan menyewa tenaga paranormal untuk mengeluarkan jin, praktek sihir, atau praktek haram lainnya. 4. Kompensasi atau materi. Yang diberikan harus jelas diketahui jenis dan jumlahnya, di samping tentunya harus halal. Hikmah dari ji'alah. Terkait dengan ji'alah sebagai sesuatu pekerjaan yang baik, Islam mengajarkan bahwa Allah selalu menjanjikan balasan berupa syurga bagi mereka yang mau melaksanakan perintahnya. Seseorang akan memperoleh pahala dari pekerjaan yang baik yang ia kerjakan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah," yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Terima kasih. Sekian pemaparan video saya mengenai transaksi jasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.